Oke, di sini ada soal sebuah kendaraan menempuh perjalanan dari jalan tol yang akan keluar pada kilometer 870, di mana terdapat SPBU pada kilometer 20, 115, 215, 320, 425, 530, 610, 715, dan 825 dengan kendaraan start dari kilometer 0. Jika kapasitas bahan bakar penuh adalah 45 liter dan 1 liter mampu menempuh jarak 8 kilometer, maka berapa kilometer kilometer berapa saja kendaraan tersebut harus mengisi bahan bakar supaya pada saat keluar di kilometer tujuan bahan bakar minimal tersisa 8 liter. Setelah itu, buat flowchart untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berikut adalah flowchart saya, dan saya akan membahasnya langsung pada flowgorithm. Di sini awalnya saya mendeklarasikan variabel tujuan, kapasitas, posisi, I, kilometer per liter, max jarak, minimal sisa, SPBU terjauh, N, dan jumlah rute. Ini sebagai integer. Setelah itu, saya mendeklarasikan rute SPBU sebagai integer array sebanyak 9. Saya mendeklarasikan SPBU sebagai integer array sebanyak 20. Sebab itu saya menginisialisasikan jumlah rute itu sama dengan 0. Nah, setelah itu saya di sini membuat output masukkan jumlah SPBU dan pada nantinya program akan meminta kita untuk memasukkan jumlah SPBU kita. Sebab itu di sini ada perulangan for yang akan meminta kita eh, kilometer SPBU ke N. N dikurangi 1. Oke, setelah itu tujuan sama dengan 870. Di sini menetapkan variabel tujuan sebagai 870 yang dimana 870 ini adalah akhir dari perjalanan. Untuk kilometer per liter sama dengan 8, sini menandakan bahwa untuk setiap 1 liter tersebut akan akan dapat menempuh jarak sekitar 8 kilometer. Untuk kapasitas sama dengan 45, di sini menandakan bahwa eh, setiap kendaraan tersebut memiliki kapasitas tangki sebanyak 45 liter. Nah, setelah itu max jarak sama dengan kapasitas dikali kilometer per liter. Di sini menentukan jarak maksimal yang dapat ditempuh itu adalah kapasitas sebanyak 8 dikali kilometer 45, yaitu 8 dikali 45 360 kilometer. Itu minimal sisa di sini sama dengan 8 dikali kilometer per liter. Minimal sisa di sini mengindikasikan bahwa untuk setiap 8 liter untuk setiap 8 liter ini dapat menempuh berapa kilometer lagi. Jadi 8 dikali 8 64 kilometer. Sebab itu posisi sama dengan 0. Eh, di sini menetapkan posisi awal kita pada kilometer 0 dan jumlah rute ini sebenarnya eh, seperti di awal tadi setelah diinisialisasikan. Namun kita inisialisasi ulang. Sebab itu di sini ada perulangan ada while yang mana dengan kondisi posisi plus max jarak itu lebih besar dari tujuan dikurangi minimal sisa dengan assign di sini ada SPBU terjauh sama dengan posisi. Nah, untuk yang ini menginisialisasikan variabel SPBU terjauh dengan nilai posisi saat ini. Ini adalah langkah awal untuk pencarian SPBU terjauh. Ini mana langkah selanjutnya sini ada perulangan for. Ini di dalamnya ada if dengan kondisi SPBU lebih besar daripada posisi dan SPBU lebih kecil sama dengan posisi ditambah dengan max jarak. Di mana ada sign juga SPBU terjauh sama dengan SPBU. Disinilah algoritma greedy digunakan. Yang dimana algoritma greedy akan mencari jangkauan dengan terus memperbarui nilai SPBU terjauh. Setiap kali kita menemukan SPBU yang lebih jauh. Oke, untuk ini setelah itu keluar dari if
Kita akan membuat if lagi, yaitu dengan kondisi SPBU terjauh sama dengan posisi dan output perjalanan tidak dapat dilakukan, tidak ada SPBU dalam jangkauan. Di sini memeriksa apakah tidak ada SPBU yang ditemukan dalam jangkauan saat ini. Jadi nilai SPBU terjauh tidak akan berubah dari posisi saat ini. Jika berubah maka akan mencetak pesan error. Untuk selanjutnya, rute SPBU, jumlah rute sama dengan SPBU terjauh. Di sini akan menyimpan lokasi SPBU terjauh ke dalam array rute SPBU. Sebab itu jumlah rute sama dengan jumlah rute ditambah 1. Di sini meningkatkan jumlah rute sebanyak 1 yang menandakan bahwa bertambahnya jumlah SPBU yang telah dikunjungi. Sebab itu posisi sama dengan SPBU terjauh. Di sini untuk memperbarui posisi kendaraan ke lokasi SPBU terjauh yang telah dipilih. Selanjutnya, keluar dari while itu, di sini ada output kendaraan harus mengisi bahan bakar di kilometer ke SPBU ke indeks. Oke, dan pada saat dijalankan maka akan menghasilkan seperti ini. Program meminta kita untuk memasukkan jumlah SPBU. Ini mana jumlah SPBU-nya ada 9. Masukkan kilometer SPBU pertama itu 20. Kilometer SPBU kedua adalah 115. SPBU ketiga adalah 215. SPBU keempat adalah 320. SPBU kelima adalah 425. SPBU ke-6 adalah 530. SPBU ke-7 adalah 610. SPBU ke-8 adalah 715. SPBU ke-9 adalah 825. 825. Nah, dan di sini program menghasilkan kendaraan harus mengisi bahan bakar di kilometer 320 dan juga kilometer 610. Untuk penjelasannya bisa ke bagian ini. Mengapa hasilnya didapatkan adalah 320 dan 610? Untuk poin yang pertama, minimalnya jumlah pemberhentian. Dengan pemberhentian di kilometer 320 ini dan 610, kendaraan hanya perlu berhenti sebanyak 2 kali. Untuk alternatif lainnya, seperti kombinasi kilometer 215 dan 530, atau juga kombinasi kilometer 215, 405, dan 715, itu membutuhkan pemberhentian yang lebih banyak ketimbang dengan kilometer 320 dengan kilometer 610. Jadi itu untuk poin yang kedua, penggunaan bahan bakar yang efisien. Pada setiap pemberhentian kendaraan, itu menggunakan hampir semua bahan bakarnya di kilometer 320 yang tersisa 5 liter. Dan kilometer 610 yang tersisa 8,7 liter. Yang berarti ini menggunakan kapasitas tangki yang sangat optimal sebelum mengisi ulang bahan bakar. Untuk poin yang ketiga, memenuhi batasan sisa bahan bakar. Saat tiba di tujuan kilometer 870, kendaraan masih memiliki 12,5 liter bahan bakar, yang itu memenuhi syarat minimal sisa 8 liter. Untuk keempat, pembuktian matematisnya, jika kita menggunakan kombinasi pemberhentian lain, misalnya di kilometer 215 dan 530, maka dari 0 ke 215 itu terpakai 26,875 liter, dengan sisanya 18,105 liter. Dan kita mengisi penuh di kilometer 215, dari 215 ke kilometer 530 itu terpakai 39,375 liter, dengan sisanya 5.625 liter. Yang pada saat kita isi penuh di kilometer 530 yang menuju ke
ke kilometer 870 itu terpakai 42,5 liter dengan sisa 2,5 liter yang lebih sedikit dengan 8 liter atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat. Sebab itu diperlukan pemberhentian tambahan di kilometer 715 atau 825. Jadi dengan kata lain, pemberhentian di kilometer 320 dan 610 adalah hasil yang optimal.